Oke, selamat bergabung untuk anak-anak yang baru mulai bergabung ya. Terima kasih sudah mau mengikuti kegiatan Google Meet pada pagi hari ini. Ya, yuk supaya kita lebih semangat, kita salam Pancasila dulu ya nak. Oke, yuk kita salam Pancasila ya. Oke, kalau ibu sebutkan salam Pancasila, anak-anak jawabnya Pancasila. Ya. Kemudian kalau ibu sebutkan Pancasila. NKRI, anak-anak jawabnya harga mati. Nah, begitu ya. Oke, yuk. Kita mulai ya. Anak-anak nanti boleh dibuka mikrofonnya ke menjawab ya supaya bisa didengar suaranya. Oke. Salam Pancasila. 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 NKRI. Harga mati. Harga mati. Harga mati. Harga mati. Terima kasih anak-anak semuanya. Oke, hari ini kita masih akan belajar PKN tema 1 ya. Ya. Oke, untuk belajar PKN tema 1 kali ini Ibu akan paparkan beberapa materi ya. Nanti anak-anak kita untuk ketika Ibu menyampaikan materi, nah Ibu harapkan anak-anak dimatikan ya atau dimatikan dulu volume suaranya ya supaya tidak terganggu suara Ibu ketika menjelaskan nanti ya. Oke, baik, sekarang Ibu mau presentasikan ya nak. Oke, sudah nampak nak? Sudah nampak materinya? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Oke, sekarang boleh dimatikan dulu volume suaranya ya. Nanti kalau suara baru dibuka ya. Oke, sekarang dimatikan dulu ya. Oke, baik anak-anak. Beberapa waktu yang lalu Ibu terpilih untuk mewakili Riau itu untuk mengikuti pelatihan tentang wawasan penguatan kebangsaan ya. Oke, nah kali ini Ibu ingin berbagi apa yang Ibu dapatkan di sana ya. Kebetulan sekali berkaitan dengan materi sila Pancasila ya. Jadi materi ini sangat berarti untuk anak-anak ya. Oke. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, kompetensi yang akan kita capai yaitu tentang memahami sejarah lahirnya Pancasila. Kemudian mengenal arti lambang Garuda Pancasila. Kemudian menemukan contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Nah, indikatornya yaitu mengenal sejarah lahirnya Pancasila. Ya. Kemudian mengenal atau menyebutkan arti lambang Garuda Pancasila. Kemudian menemukan contoh penerapan sila Pancasila. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, coba sekarang ini Ibu tampilkan sebuah foto. Anak-anak ada yang tahu ini fotonya siapa, nak? Ayo yang tahu boleh jawab. Tahu ini fotonya siapa? Ada yang tahu? Foto siapa ini, nak? Masih dengar suara Ibu, nak? Ibu. Iya. Ada yang tahu ini fotonya siapa? Enggak ya, enggak tahu ya. Nah, ini adalah fotonya Romo Anton, ya. Ini adalah foto Romo Anton.
Romo Anton itu adalah Ketua Yayasan Prayogaria. Ya, kita SD Santa Maria ini bernaung di bawah Yayasan Prayogaria. Nah, Romo Anton ini adalah Ketua Yayasan Prayogaria. Nah, mungkin anak-anak bertanya-tanya ya kan, masa pelajaran PKN yang ditampilkan fotonya Romo Anton? Nah, begitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran kita kali ini ya. Nah, kebetulan Romo Anton ini Ibu ambil fotonya karena Romo Anton ini sedang berdirinya di kota Ende, yaitu di tempat pengasingan Insinyur Soekarno. Ya, jadi pada saat zaman penjajahan dulu, ketika Indonesia dijajah oleh Jepang, nah Insinyur Soekarno itu pernah diasingkan di kota ini, namanya kota Ende. Ya, beliau diasingkan di tempat ini karena dia dianggap berbahaya oleh Jepang karena kejahatan yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno. Maka dia diasingkan di kota ini. Ini jauh kotanya di timur sana ya nak, ya di Indonesia bagian timur sana, di Nusa Tenggara Timur ya. Nah ini kota Ende namanya. Jadi ketika Insinyur diasingkan di sini, Insinyur Soekarno justru memikirkan bangsa dan negara Indonesia, yaitu memikirkan tentang dasar negara Indonesia nantinya ya. Jadi ini dikatakan di sini ada tertulis di sini, di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Di bawah pohon sukun ini pula kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila ya. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka, Insinyur Soekarno itu sudah memikirkan tentang dasar negara Indonesia. Jadi ini disebutkan di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Jadi yang dimaksudkan 5 butir mutiara itu adalah 5 sila Pancasila. Ya nak. Oke, kemudian beliau merenungkan kira-kira apa saja nantinya isi sila Pancasila itu yang sangat berarti untuk bagi bangsa dan negara Indonesia ya. Nah ini ada tulisannya ya, rumah pengasingan Bung Karno ya. Jadi ini rumahnya ya. Kebetulan Romo Anton jalan ke sana berfoto, jadi ini minta fotonya ya supaya anak-anak tahu ya bahwa Insinyur Soekarno memang pernah diasingkan di kota Ende ini ya. Oke baik, sekarang kita lanjutkan ya. Nah ini sejarah perumusan Pancasila. Nah pada sidang BPUPKI kita perlu tahu ya nak bahwa BPUPKI itu merupakan organisasi yang dibentuk oleh Jepang ya nak. Nah, ini organisasi ini dibentuk oleh Jepang. Nah ini sebelum Indonesia merdeka nggak ada organisasi ini. Nah karena organisasi ini dibentuk oleh Jepang, Indonesia memanfaatkan organisasi ini untuk merumuskan dasar negara Pancasila. Nah, sidang BPUPKI yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ini artinya sebelum Indonesia merdeka ya. Nah, ini 29 Mei sampai 1 Juni ini 3 hari ya. 29 Mei, 30 Mei, lalu 1 Juni ya. Jadi 3 hari ini ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara Pancasila, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Yamin, yang ketiga Dr. Supomo. Ya, jadi masing-masing mereka mengemukakan rumusan dasar negara ini satu orang satu hari. Ya, nah kemudian Insinyur Soekarno ini menyampaikan gagasannya itu pada tanggal 1 Juni 1945. Maka tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila ya. Jadi kalau ditanya kenapa tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, karena pada saat itulah Insinyur Soekarno merumuskan dasar negara Pancasila ya. Oke, baik, lanjut ya. Ibu lanjutkan ya. Nah, kemudian Pancasila yang sudah dirumuskan oleh ketiga tokoh tersebut, kemudian oleh panitia disusun menjadi Piagam Jakarta namanya. Ya, Piagam Jakarta itu dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1940. Nah, kemudian setelah itu
BPUPK ini melaksanakan sidang debat. Nah, sidang yang kedua itu pada 10 sampai 17 Juli 1945. Oke, sebentar ya, nah ini ada teman kita yang masuk lagi ya, sebentar ya. Oke, masih nampak nah materi itu nah. Masih? Ya, terima kasih ya. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Bu. Iya, terima kasih. Iya. Oke, tadi karena ada teman kita yang baru masuk ya, Nak ya. Enggak apa-apa ya. Oke, Ibu lanjutkan ya, Nak. Kemudian pada sidang BPUPKI yang kedua, itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Ya. Kemudian dalam rumusan dan sistematik Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Maka di situ ada sedikit perubahan, ya. Ada tokoh-tokoh nasional yang mufakat menghilangkan 7 kata dalam sila Pancasila yang sudah dirumuskan. Nah, 7 kata itu apa? Ini 7 kata itu. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya. Jadi bunyi sila Pancasila itu pertama, awalnya dulu untuk sila pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini kan bukan hanya agama Islam saja kan, ada agama Hindu, Buddha, Katolik, Kristen. Nah, ini kata-kata menjalankan syariat Islam ini dianggap kurang sesuai, maka kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, begitu ya. Ya, sekarang mari kita bandingkan. Ini awalnya dulu isi Piagam Jakarta ya, Nak. Ini rumusan sila Pancasila yang awalnya ya. Nah, ini awalnya itu sila pertamanya itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, untuk sila kedua sampai sila kelima itu sama. Nah, yang sila pertama ini yang kemudian dirubah, ya. Nah, ini dirubah, yang sebelah kanan ini menjadi sila pertamanya hanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah sila Pancasila inilah yang kita pakai sampai sekarang, ya. Jadi rumusan sila Pancasila ini tidak boleh dirubah, ya. Sampai kapanpun tidak boleh dirubah. Kemarin kita dengar isu-isu ya, Nak, bahwa ada pihak-pihak tertentu yang berusaha ingin merubah bunyi sila Pancasila ini, ya. Namun Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa memang Pancasila itu sebagai dasar negara tidak boleh dirubah, ya. Itu sebagai dasar bagi bangsa Indonesia dalam bersikap, dalam bertindak, ya. Jadi begitupun kita dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bersikap sesuai dengan sila Pancasila, ya. Oke, Ibu lanjutkan kembali. Nah, kemudian sila Pancasila tadi dilakukan sidang lagi oleh PPKI, ya, oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Artinya ini 1 hari setelah Indonesia merdeka. Nah, 1 hari setelah Indonesia merdeka itu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar ini sudah terdapat Pancasila di dalamnya. Jadi secara otomatis hari itu juga mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, mungkin kalau anak masih ingat dulu waktu di sekolah ya, waktu belum ada pandemi corona kan setiap hari Senin kita upacara bendera ya kan. Nah, saat upacara bendera kan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, pada pembukaan itu di alinea keempat kan ada tertulis bunyi sila Pancasila ya. Oke, kemudian sidang PPK ini pada tanggal 18 Agustus ini sekaligus juga memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Ya, kemudian juga sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Ya. Nah,
Jadi Pancasila itu kemudian dijadikan sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia. Nah, apa alasannya Pancasila itu sebagai dasar negara? Ini Pancasila itu digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia. Nah, kita tahu bahwa adat dan budaya ini sangat beragam. Maka karena sila ketiga itu persatuan Indonesia. Supaya dalam keberagaman itu bangsa Indonesia tetap bersatu. Ya. Kemudian prinsip dan nilai Pancasila telah dilakukan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia tanpa disadarinya. Kemudian yang ketiga, Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa. Ya, pluralistik itu artinya keberagaman. Ya. Kemudian Pancasila memberikan landasan bagi bangsa Indonesia. Landasan itu berarti dasar ya, karena dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan ya. Nah, seperti Pancasila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Maka sebagai umat beragama yang berbeda-beda agama, kita harus memiliki sikap toleransi, saling menghargai keberagaman agama. Ya. Nah, itu tentang sila Pancasila. Oke, baik. Sekarang mari kita lihat tentang simbol Garuda Pancasila ya. Ini adalah simbol Garuda Pancasila yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, simbol Garuda Pancasila ini berwarna kuning keemasan. Ya, kita kuning, kita tahu bahwa kuning itu biasanya melambangkan warna emas ya, Nak. Jadi melambangkan kejayaan. Artinya bangsa Indonesia itu akan menjadi bangsa yang jaya ya. Maka warna kuning keemasan ini melambangkan kejayaan. Kemudian pada sayapnya ini sebelah kiri dan sebelah kanan ini bulunya masing-masing berjumlah 17 helai. Ya, ini artinya melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada ekornya ini berjumlah 8 helai. Ya, ini melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia yaitu bulan 8. Ya. Oke, kemudian pada ini pangkal ekor ini berjumlah 19 ya Nak. Pangkal ekor ini 19, lalu bulu pada leher ini 45, jadi digabungkan menjadi 1945, itu melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Oke, kemudian di bawah ini ada pita warna putih yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, kemudian lambang Garuda ini juga menolehnya ke kanan, ya. Menoleh ke kanan ini juga memiliki makna. Ya, itu melambangkan kebenaran dan kebaikan, ya. Biasanya kita kalau sesuatu yang benar itu kan di kanan, yang salah itu di kiri, ya. Jadi karena dia menoleh ke kanan itu melambangkan kebenaran, ya. Kemudian di dadanya Garuda Pancasila ini terdapat sebuah perisai. Ini namanya perisai ya, Nak. Dalam perisai ini terdapat 5 simbol sila Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Ya. Nah, bintang ini simbol sila pertama, rantai ini simbol sila kedua, lalu pohon beringin sila ketiga, kepala banteng sila keempat, padi dan kapas simbol sila kelima. Ya, nah itu penjelasan Ibu untuk kali ini. Ya, nah coba sekarang kita refleksi sebentar ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran tadi? Sudah paham atau belum? Kalau misalnya ada materi yang belum dipahami, boleh anak-anak bertanya, ya. Oke, bagaimana anak-anak sudah paham? Oke, nanti kalau belum paham, tanya melalui WA pribadi Ibu juga boleh ya, Nak ya. Ya, nanti boleh tanyakan melalui WA pribadi Ibu ya. Oke, kemudian sikap-sikap dan perilaku kita itu juga harus sesuai sila Pancasila ya. Nah, kira-kira apa saja contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila? Yuk, coba anak-anak yang bisa sebutkan
boleh sebutkan misalnya sila pertama, apa kira-kira contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama? Yuk, boleh sebutkan ya. Beribadah ke gereja, Bu. Itu sesuai sila keberapa itu, nah? Ya, sesuai sila Pertama, Bu. Dikasih apa ya, nah? Graciela Audilia ya. Terima kasih, benar sekali Ya, ya. Bu. Berdoa itu sesuai sila pertama. Ada lagi yang bisa coba beri contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua atau sila keberapa, boleh yang lain. Yuk, yang bisa memberikan contoh boleh sebutkan sama Ibu. Toleransi terhadap masyarakat, Bu. Toleransi terhadap masyarakat ya, yang berbeda agama ya, itu juga sesuai dengan sila pertama ya. Ayo, ada lagi enggak yang lain yang bisa menyebutkan sikap yang sesuai sila Pancasila? Yuk. Ada lagi enggak yang bisa menyebutkan contoh sikap yang sesuai sila Pancasila? Ayo, yang bisa sebutkan, boleh sebutkan. Ada lagi? Misalnya gimana mama menyapu atau mencuci piring misalnya. Nah, kalau udah menolong itu berarti sikap kemanusiaan, berarti sudah sila kedua, ya. Nah, itu contoh-contoh sikap sesuai sila Pancasila ya. Ada lagi yang bisa sebutkan coba? Di rumah banyak yang anak-anak bisa lakukan yang sesuai sila Pancasila. Yuk, apalagi contoh sikap yang sesuai sila Pancasila? Ada lagi? Ada? Misalnya bermain dengan rukun dengan adik, ya. Bermain satu dengan adik, main sama-sama, belajar sama-sama. Nah, itu sikapnya sesuai sila keberapa itu, rukun dan bersatu itu. Ya, sesuai sila keberapa kalau hidup rukun dan bersatu dengan adik? Sila kedua. Kurang tepat. Yang hidup rukun dan bersatu. Sesuai Sila kelima, Bu. hidup rukun dan bersatu. Yang bersatu. Ketiga. Sila berapa, nak? Ketiga, Bu. Ketiga. Sila Bu. Ketiga, Bu. Ketiga, Bu. Indonesia. Jadi kalau anak-anak hidup rukun bersatu dengan adik, sudah menunjukkan sila ketiga, ya. Terus kemudian kalau misalnya anak-anak dikasih kue sama mama, ya kan, lalu kue itu anak-anak bagi secara adil dengan adik atau kakak, berbagi secara adil, itu sesuai sila berapa? Sila keempat, Bu. Sikap adil. Sila keberapa? Iya, sila kelima. Kelima, Bu. Tepat sekali ya. Nah, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, itu berarti sesuai sila kelima ya. Oke, kemudian anak-anak ini menolong teman terjatuh, misalnya ada teman terjatuh dari sepeda di depan rumah, tiba-tiba naik sepeda terus terjatuh, lalu anak-anak menolong. Nah, kalau menolong itu sesuai sila berapa? Ayo, menolong sesuai dengan sila berapa? Iya, sesuai sila kedua. Iya, benar ya. Dua, Bu. Sila kedua itu tentang sikap kemanusiaan ya. Jadi sikap kemanusiaan itu sesuai dengan sila kedua Pancasila ya. Jadi Ibu sangat berharap sekali anak-anak bersikap sesuai sila Pancasila. Hal-hal sederhana anak-anak lakukan di rumah yang sesuai sila Pancasila. Nggak boleh kita bersikap mena-mena ya kepada orang lain ya. Misalnya nih di rumah ada
ada pembantu rumah tangga. Nah, karena dia hanya pembantu, anak-anak semena-mena, bentak-bentak, nah itu tidak boleh ya. Itu sudah tidak sesuai dengan kedua Pancasila ya, berlaku semena-mena kepada orang lain. Jadi walaupun dia pembantu harus kita hargai, harus kita bersikap baik ya. Jadi kita sangat berharap sekali dalam kehidupan sehari-hari anak berperilaku sesuai sila Pancasila. Nah, oke, baik. Nanti setelah ini Ibu lanjutkan lagi ya, nah. Kita nanti berikan catatan, Ibu beri kita latihan ya, anak-anak kerjakan catatannya. Oke, sekarang sebelum kita akhiri kita foto sebentar ya, anak ya. Oke, kita foto sebentar ya. Oke, boleh anak-anak buka kameranya, kita foto sebentar ya. Yuk, kita foto sebentar, anak-anak buka kameranya. Yuk. 1, 2, cheese. Ya. Oke, Ibu kirim dulu ke grup dulu ya. Nanti kita foto sekali lagi ya. Oke, sekarang kita fotonya begini. Salam Pancasila seperti ini ya. Semuanya begini ya. Yuk, tangannya begini, tangan kanannya yuk. Kita foto bersama. Tangannya begini ya. Yuk. Yuk. Kita begini tangannya ya. Yuk, tangan begini ya. 1, 2. Ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Oke, Ibu sudah kirimkan ya di grup ya. Oke, baik. Cukup sekian untuk ilmu kita kali ini. Kita lanjutkan lagi di WA grup ya, nak. Jadi tidak salah lambaikan tangan mungkin apa ya, jaringannya mungkin ada sedikit gangguan ya. Oke, baik ya. Boleh anak-anak keluar dari grup ya. Boleh anak-anak keluar dari Google Meet-nya ya. Kita lanjutkan lagi di grup kelas ya. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Dadah, Bu. Dadah, Bu. Dadah, Bu. Pagi, Bu. Boleh keluar grup ya.